Hai Rajuters, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Kali ini saya akan ngobrol cantik dengan seseorang berasal dari Jawa Timur. Beliau termasuk Rajuters yang multitalenta. Multitalenta itu semua digarapnya, dari sepatu, baju, tas, amigurumi, semua dikerjakannya. Oleh karena itu saya menyebutnya Rajuters yang multitalenta. Siapa dia? Langsung aja kita ketemu dengan Mbak Ita Surya. Jangan lupa sebelum kita berjumpa dengan Mbak Ita, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo Mbak Ita. Apa kabar? Halo Bu Rosa, baik. Iya, sehat ya. Sehat. Ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Ya, yang kedua. Kalau waktu itu tentang workshop online, maka sekarang saya mau dengar nih cerita keseharian Mbak Ita, kegiatannya. Kayaknya udah go internasional nih ya. Alhamdulillah. Ya, itulah Bu. Iya. Nah, pertama-tama mau ucapin terima kasih dulu untuk Mbak Ita karena sudah 2 kali nih ada di channel YouTube Rosa Galeri Rajut. Nah, terima kasih. Iya, Mbak Ita, kegiatan hari-hari apa nih? Kegiatan setiap hari tidak lain adalah merajut. Pekerjaannya setiap hari setelah kita kerjakan rumah, langsung lanjut bekerja rajut merajut. Jadi tetap nomor 1 rumah dan keluarga ya. Setelah itu langsung lanjut merajut. Lanjut, iya. Itu waktunya dari selesai pekerjaan rumah itu dari pagi sampai jam berapa? Dari pagi itu kita ngurus rumah, ngurus anak setelah sekolah, baru dari jam 9 sampai siang hari. Harus istirahat dulu ya Bu, jangan terlalu di ya. Langsung anak tidur sebentar, istirahat, baru jam 2 lanjut lagi sampai sore. Berhenti dulu, nanti kita ngurus yang lain dulu, urusan rumah tangga, baru nanti malam lanjut lagi, mentok jam 9, jam 10 selesai. Iya, jadi harus batasin diri juga ya. Harus batasin diri juga karena kalau mau diikutin kepengennya terus aja merajut ya. Iya, nggak bisa berhenti kalau megang itu rajutan. Iya. Saya katakan multitalenta tuh tadi tuh. Apa aja yang dirajut Mbak Ita? Banyak Bu, karena saya orangnya kepoan ya untuk masalah rajutan ini, pingin belajar dan terus belajar di motif-motif yang lain. Ya contohnya awal mulanya kan kita bikin tas, kok bikin bisa yang lain, lanjut ke model yang lain dengan benang-benang berbagai macam benang yang lain. Jadi ya inilah. Jadi intinya kalau tentang rajut itu suka semua harus ya. Iya. Jadi nggak harus itu satu aja, jadi semua harus semua ya. Oke. Ya memang ada perajut yang kayak saya sih udah fokus ke ini ya, ke taplak meja, tapi memang ada yang kebisaannya itu diperdalam dengan banyak jenis-jenis rajutan. Iya. Oke, Mbak Ita, sekarang lagi bikin proyek apa nih? Bikin proyek WSO, terus juga pesanan. Yaitu tadi kita bikin WSO diselingi dengan pesanan yang masuk. Jadi harus kita pintar-pintar bagi itu ya waktunya untuk WSO sendiri, untuk pesanan sendiri. Jadi ya belum selesai ini nanti orang pesan tanya yang pesan, "Tun, di mana pesanan saya sudah?" Jadi tinggal separuh kita lanjut lagi yang lain. Jadi biar sama-sama dikerjakan. Jadi kalau yang tidak terlalu itu nanti kan tanya-tanya biasanya Bu.
biar Iya. tenang. Iya, Mbak Ita, dengar-dengar udah go internasional itu ya. Jadi Mbak Ita ini mengerjakan pesanan apa nih? Kalau go internasional, yang pesan itu biasanya itu saya ngetok di orang Bali, itu biasanya dikirim ke luar negeri. Kalau tas ini juga saya bikin, ini pesanan dari Taiwan. Oh ya. Itu yang dari Taiwan di sana. Nah, kalau yang boneka itu khusus orang Bali itu pesan boneka amigurumi seperti ini dikirim ke luar negeri, di Australia tepatnya. Kebanyakan dari Australia. Ya. Ya banget mereka itu pemburu amigurumi. Kalau yang Taiwan itu, Hong Kong itu biasanya itu tas. Nah, itu apa yang amigurumi dulu deh, itu yang yang dipesan orang Bali. Jadi orang Bali itu pesan ke Mbak Ita, kemudian dikirimnya ke Australia. Iya. Iya. Ada syarat-syaratnya nggak ketika dia pesan? Harus dirajut itu seperti ini, seperti itu, gitu. Ya memang seperti itu. Kadang kan awalnya itu dia bilang mau kirim gambarnya dulu untuk sampel. Baru nanti kalau saya sudah kerjakan satu sampel itu sudah oke, baru bisa pesen yang lain lagi gitu. Kadang kirim gambarnya seperti ini, langsung digarap, langsung pesan berapa batch gitu, berapa biji gitu, langsung dipesankan. Gitu. Dan alhamdulillah kalau pesan itu selalu di atas 10, di 10 batch. 10 pieces. Jadi, ya? Iya, pieces. Jadi lumayan lah itu, Bu. Kerjanya juga kebut juga. Enggak, jadi gini, biasanya kan kalau untuk ekspor itu dia punya standar tertentu gitu kan ya. Benangnya, kemudian cara merajutnya, bentuk, misalnya kalau ada matanya, bentuk matanya dia seperti ini, itu dia yang menentukan. Iya, semua dia yang menentukan. Kadang saya kasih saran, kadang seperti ini, apa matanya seperti ini, bagus kok Bu, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Juga kadang ya menurut orangnya yang pesan juga maunya gini, gitu. Maunya matanya disulam. Oke, kita turutin aja kemauan si customer itu ya. Jadi kita lakukan yang terbaik gitu aja, Bu. Iya. Selama ini sudah berapa banyak yang Mbak Ita kerjakan untuk yang ke Bali itu? Sudah banyak, Bu. Berapa ya? Ada unicorn, terus sapi, amigurumi sapi itu kadang princess. Kemarin malah ada yang topeng itu, apa namanya nggak tahu ya. Banyak, nggak tahu, udah nggak kehitung, Bu. Iya ya, oke, iya. Kirim itu udah berapa pieces gitu, sudah banyak, nggak pernah hitung juga. Ya. Sudah lama itu berlangsungnya? Dikirim ke Bali lebih tahun ini. Tahun ini? Setelah pandemi mulai mereda itu ya? Iya. Oh iya. Itu dia tahu Mbak Ita perajut amigurumi itu dari mana? Dari grup FB, itu kan saya juga buka grup FB ya, dia juga ada di situ, jadi langsung cari nomor kontak saya, terus dihubungin, jadi kita saling kerjasama. Oh iya, oke. Jadi jumlahnya itu satu kali, maksudnya satu jenis itu dia tentukan jumlahnya, oh saya mau sekian banyak gitu, atau Mbak Ita oh saya ada produk segini mau diambil apa enggak gitu, atau dia enggak, itu menurut dia aja, Bu. Mbak Ita mengerjakannya sesuai pesanan dia. Iya, betul. Jadi nggak ada stok untuk yang lainnya gitu, nggak ada ya? Nggak ada stok, nggak bisa stok, nggak bisa nyetok, Bu. Semua pesanan kalau nyetok itu ya itu tadi kita bikin WSO kan baru punya stok. Itu nggak ada stok. Biasanya aku tuh nggak ada stok. Iya, Mbak Ita ada asisten nggak untuk membantu mengerjakan untuk ini? Asisten itu nggak punya, Bu, sendiri, saya lakukan sendiri, tenaga sendiri. Kenapa nggak mau? Kalau nggak sendiri di sini tuh
teman itu nggak itu Bu ya, lihat keruwetannya itu udah nggak berani maju. Kak, mereka tuh kagum, suka hasilnya, ini lucu ya, bagus. Cuma ya itu, untuk keruwetannya itu dia sudah mundur sendiri. Aduh, mending kerja gitu. Jadi ya gimana lagi ya, nggak ada teman. Kalau mungkin ada teman sesama rajut, tapi kita beda tempat, beda kota, itu bisa membantu kalau mamanya saya nggak bisa ngatasin, nah itu bisa dilempar ke sesama prajut gitu. Kalau asisten di tempat dekat ini nggak ada. Nggak ada ya, iya. Jadi bukan berarti sebenarnya Mbak Ita mau cari asisten tapi nggak ketemu orang yang pas gitu ya? Iya, nggak pas. Iya. Iya. Iya, karena orang sudah itu duluan ya dengan rajutan ini ya, sudah Ya, memang melihatnya kalau, udah. Iya, memang kalau rajutan ini benar-benar harus orang yang mencintai jadi kan harus itu ya Bu, soalnya memang kerjaannya begitu, dengan kerumitannya itu, latenannya, terus waktunya habis ke kerajutan itu juga menyita waktu kan, jadi orang itu mikir mending pesan aja gitu kan. Pesan aja, kalau pesan sih dia itu orang kan lebih banyak ketimbang itu belajarnya. Iya. Nah, kalau masalah harga gimana harganya? Biasanya kan orang memandang sebelah mata dengan rajutan ini sehingga maunya murah aja. Kalau yang dikirim ke Bali itu gimana harganya? Dikirim ke Bali itu kadang kita itu menentukan harga dulu ya Bu. Bun, ini aku mau ke sini nih, harganya berapa? Kalau kita cocok ya oke, kalau nggak cocok ya saya nggak bisa ambil Bun. Karena kan rajut itu juga capek ya kan, askar karya gitu. Jadi kalau cocok ya oke. Terus alhamdulillahnya itu orang teman yang di Bali itu mematok harga ya alhamdulillah sesuai dengan yang kita mau gitu. Ya. Jadi nggak terlalu rendah juga ya? Kalau terlalu rendah ya saya juga nggak mau ambil. Iya. Karena harganya itu memang kalau rajutan itu kan terkenal dengan harganya yang kadang wow gitu kan. Jadi orang kadang mundur sendiri. Tapi ini orang Bali kan dijual lagi di ekspor, jadi mungkin dari sananya juga lumayan gitu. Jadi harganya ya cukup menggoda. Iya, Mbak Ita, dari dia pesan sampai misalnya dia pesan 10 nih. Ya. Dari dia awal pesan, negosiasi harga, kemudian negosiasi bentuknya, kemudian sampai dikirim itu berapa lama? Kalau dari mulai pesan itu kadang kalau di orangnya itu minta buru-buru, ayo Bu, dan ini, tapi orangnya minta buru-buru gitu kan. Itu fokus saya kerjakan pesanan di Bali dulu, yang lain tinggalkan kan. Jadi kurang lebih itu 2 minggu. Itu 2 minggu itu kadang dia pesen 15 pieces gitu. Kadang sampai 20, kadang tambah lagi. Itu pokoknya kurang lebih fokus di orang Bali itu 2 minggu. Oh, 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu itu sudah. Jadi Mbak Ita kebut dong ngerjainnya, kebut dong ini. Iya, kebut banget Bu. Banget sampai Tapi kalau saya kadang ngerajut itu duduk ya udah fokus langsung ngerjain aja, fokus. Jadi kalau satu hari itu bisa menghasilkan 2 pieces. 2 amigurumi dipotong seperti ini. Ini saya bisa menghasilkan 2. Ini satu hari. Ya. Yang mungkin bentuk itu. Kalau ada tambahan gini kan ditinggalin dulu ya. Maksudnya untuk badannya kan udah selesai 2. Nah, nanti tinggal nambahin aksesoris apa gitu. Jadi kalau kita melambat ya nggak selesai-selesai Bu. Ya, itu kalau misalnya itu ya Mbak Ita ngerjainnya itu satu-satu atau 10
kepala, 10 kaki, 10 badan, nanti baru tinggal nyambung-nyambung atau jadi satu gitu? Nah, ini saya biasanya kalau orang Bali itu pesen berapa pieces gitu ya, 20 gitu. Yang ini pun kadang kan kita belum pernah ngerjain kan. Jadi saya kerjain dulu satu selesai, kita kan cari hitungan yang pas untuk hitungan kaki, hitungan badan, hitungan kepala. Nah, kita kan cari-cari dulu yang pas ukurannya. Kan kadang orang minta mau ukurannya 20 cm. Jadi kita harus nyari-nyari hitungan dulu, baru diselesaikan satu. Nah, itu baru kita mulai untuk yang banyak itu. Jadi selesai satu, kita bikin kepala dulu semua, badan kakinya gitu. Baru kita serta itu jadikan sambung-sambungnya itu ya, terakhir ya. Iya, oke. Kadang yang sudah dipesan aja itu kadang lupa kan hitungannya. Aduh, ini kemarin hitungan berapa gitu ya. Jadi ya kita bikin satu dulu, baru nanti seterusnya bisa nyontoh yang sudah jadi itu. Oh, Mbak Ita nggak dokumentasi? Artinya dibuat catatan-catatan gitu. Oh, kalau bikin misalnya nih ya, kalau sapi, oh kepalanya hitungannya sekian, kakinya sekian. Mbak Ita nggak dokumentasi itu? Enggak sama sekali, Bu. Ya, itu aja kan biasanya itu di foto, baru nanti kalau oke deh. Oke, nah, itu hanya satu orang yang pesen atau ada beberapa orang yang dari Bali memesan ke Mbak Ita? Itu satu orang aja. Satu orang ya. Orang yang baru. pesen. Oke. Nah, selanjutnya yang biasanya itu hanya perorangan saja. Iya, oke, dia punya channel untuk luar negerinya juga kali ya, mungkin di art shop-nya atau gimana gitu ya. Iya. Nah, sekarang orang punya toko juga, Bu. Yang di Australia, yang di Bali juga punya toko ya? Ya, jadi dia juga nyetok di toko di tokonya. Iya. Nah, sekarang tentang tas. Kalau tas itu Mbak Ita bisa menyelesaikannya berapa lama? Mbak Ita mainnya tas itu ya, tapestri ya? Iya, suka dengan tapestri, apalagi dengan motifnya, polanya itu. Iya. Kita itu main pola. Itu Mbak Ita nulis pola sendiri? Untuk pola itu kita biasanya lihat-lihat di Pinterest ya, Bu. Nanti kita bisa kita desain gitu. Kita aku mau bikin kayak gini, tapi bikin gini tuh biasanya tuh nyeleneh gitu, pinginnya gini tapi hasilnya beda gitu. Mau dirubah jadi gini gitu biasanya. Lihat gambar nanti juga idenya keluar sendiri. Kadang nggak bisa kan, maunya kalau gambar motif-motif gini kan kita nggak bisa membayangkan kan, Bu. Jadi kita sambil lihat gambar, sambil mengerjakan, nanti juga nggak tahu bisa muncul sendiri gitu, mau dibelokkan kah, diluruskan. Itu biasanya. Iya. Jadi kalau pesan banyak gitu, misalnya pesan lebih dari satu, mungkin ada yang beda-beda dikit kali ya, atau sama semua? Beda, karena maunya biasanya tuh lihat biasanya kan teman FB kebanyakan ya, Bu. Teman sosmed gitu kan, lihat gambarnya, baru tuh cari-cari orangnya yang buat, Mbak aku pesan yang ini dong, itu baru oke. Kalau sudah deal ya masuklah list pesanan, baru dikerjakan. Iya. Nah, kalau seseorang pesan ke Mbak Ita itu gimana? Dia harus bayar dulu atau dia bayar separuh dulu, nanti ketika akan kirim baru dia lunasi, atau dia lunasi semua baru Mbak Ita kerjakan? Mulai mengerjakannya itu setelah ada pembayaran dari dia atau gimana? Biasanya itu gini, kalau orang yang belum dikenal itu kan ya kita harus was-was juga ya, Bu. Jadi kita minta IDP atau kadang juga enggak. Kadang minta DP, orang sudah sadar diri ya, ditransfer semua harganya itu.
Ya, alhamdulillah selama ini nggak dapat PHP, lancar-lancar aja, Bu. Iya. Terus kalau yang teman biasa yang dijual lagi atau sudah teman dekat itu biasanya nggak mau DP dulu, nanti aja kalau selesai, nanti aja gitu, baru ditransfer semua. Jadi nggak ada yang PHP ya? Belum pernah ketemu kasus PHP? Belum pernah. Alhamdulillah selama ini belum pernah juga, Bu. Iya, oke deh, iya. Oke, jadi selain itu bikin baju juga, terima pesanan baju juga, Mbak Ita, wearable. Iya, pernah juga, pernah ikut WSO-nya Milana Eagle, Mommy. Nah, itu kan pas bikin kebaya ya, takjub banget lihatnya, wow gitu kan. Ikut dan kenal sama Mommy. Nah, itu kan bikinnya kita bikin ya gitu, kalau mau bikin kan harus sebagus mungkin ya Bu ya, harus sama dengan gurunya. Jadi ada orang yang tertarik gitu, dari orang mana ya, orang jauh, orang ya dari sosmed juga, Facebook. Jadi pesan itu kebaya. Kayaknya juga fantastik juga, ya udah langsung aja. Rezeki ya Bu, nggak boleh ditolak. Meskipun masih bikin satu. Jadi ya. Itu berapa hari itu kalau ngerjain itu kebaya atau baju blus gitu? Kemarin itu sempet berapa hari ya? Soalnya kadang nggak ngitung sih Bu, kan kita nggak satu aja, kadang disambi ini nanti orangnya tanya yang pesan ini, baru dikebut yang ini, nanti difotoin ke orangnya, baru nanti kerjain yang lain gitu kan. Jadi sama-sama gitu. Jadi satu hari itu bisa macam-macam ya yang dikerjain Mbak Ita. Macam-macam. Ya. Kalau pagi misalnya amigurumi, nanti siangnya baju, malamnya tas tapestri gitu ya. Tapi kalau untuk orang Bali ini yang amigurumi itu ya, kalau orangnya mau cepet-cepet banget, sudah genting, ayo Bu nanti itu ya tanggal ini selesai. Saya kasih waktu 2 minggu, itu nggak bisa ngerjakan yang lain, ya fokus di amigurumi. Kalau orang pesanan untuk sahabat santai aja Mbak, ya oke, baru dikerjakan mana yang dulu yang harus diselesaikan itu baru dikerjakan. Atau bikin waiting list ya kalau dia mau nunggu gitu, harus sesuai dengan apa urutannya. Diurut, harus urutannya, habis ini ngerjain yang kan ini. Yang pesan kan tanya gitu, Mbak ini sudah di itu kan, gitu kan. Iya ini sabar ya, masih proses. Jadi proses memang, cuma kan kita harus nyambi-nyambi gitu Bu. Iya. Yang lain juga. Iya, oke. Kalau benar-benar saya sudah nggak bisa ngatasin, kalau sudah banyak, aduh udah banyak, itu baru orangnya, maaf ini pesanan udah banyak, mau itu apa? Mau nunggu nggak? Sabar, mau nunggu nggak? Kalau mereka bisa nunggu ya nggak apa-apa. Masuk list, kalau nggak bisa ya aku juga nggak mau Bu, kalau cepet harus selesai gitu. Iya. Kadang-kadang buru-buru malah salah-salah ya kita ngerjainnya ya. Kan nggak sesuai nanti. Iya. Mbak Ita, keluarga sendiri gimana? Anak-anak, suami kalau ngelihat Mbak Ita merajut terus itu gimana? Mereka itu semua mendukung, tapi kadang yang kecil itu ya namanya anak kecil ya Bu. Jadi ya sudah terbiasa juga. Cuma ya itu tadi, kadang kan caper gitu, cari perhatian. Kalau suami kan sudah berhenti dulu gitu kan, tapi mereka mendukung semua. Mendukung ya, senang ya, juga ngeliat. Ya kalau belanja keperluan apa, dari kemana aja diantar sama suami. Mendukung sekali ya. Iya. Jadi mereka juga senang juga seandainya mamahnya di rumah terus kan? Iya. Biasanya kan kalau mamanya pegawai negeri atau pegawai di kantoran itu kan keluar kantor kan mereka nggak ketemu kan. Ini walaupun mamanya sibuk sendiri tapi berada di tengah-tengah keluarga. Iya. Lagi dia. Iya. Jadi kalau mereka pulang sekolah, oh ada mama.
di rumah. Oh, ada ibu di rumah gitu. Itu artinya udah membawa ketenangan sendiri untuk anak-anak dan suami kan. Iya. Iya, iya. Nah, ada nggak tetangga yang nyinyir Mbak Itanya di rumah terus itu ngapain gitu? Iya kan, biasanya kan gitu. Karena kalau merajut udah asik merajut kan kita jarang nenangga gitu. Iya, nggak pernah. Sampai tetangga itu Tunggaran keluar gitu kan, bahasanya bahasa Jawa di sini Bu. Aku biasanya tuh kaget gitu kalau saya keluar itu biasanya ekspresinya itu wah kenapa kok bisa keluar gitu. Kok tumben keluar gitu. Kalau keluar itu mana gitu kumpul sama sesama prajut gitu baru kumpul-kumpulnya. Kalau keluar rumah di sini tuh coba belanja aja. Belanja untuk masak. Terus kalau itu mau transfer ilmu juga itu mereka nggak mau ya, tetangga Mbak Ita seandainya mau diajarin rajut gitu. Kita tuh belum bikin komunitas. Kayak saya sendiri memang belum ada waktu untuk membuat komunitas di tetangga gitu ya, di daerah saya. Mungkin kesibukan juga ya Bu. Jadi mungkin mereka kalau mau belajar atau kepo pingin apa gitu kan takut juga, takut ngomongnya juga itu ya terganggu juga gitu. Jadi mungkin kalau dari saya mau bicara ayo siapa yang itu mungkin pastilah ada yang mau gitu Bu. Mungkin cuman Mbak Itanya sendiri nggak sempet gitu ya? Nggak sempet, iya benar. Iya, oke. Mbak Ita, tadi kan kita sudah ngomong tentang keluarga, tentang tetangga. Sekarang kalau di komunitas gimana? Kalau di komunitas itu, saya kan ikut komunitas Rajut PSRS dari Sidoarjo yang diketuai Bapak Agung atau Om Apit ya. Nah, di situ banyak sekali teman-teman prajut. Mereka itu fokus di prajut sepatu sebetulnya. Nah, kebetulan saya kan belum pernah bikin sepatu, belum sempet ya. Nah, itu kan saya masuk di grup komunitas PSRS itu, jadi saya bisa bikin sepatu dan banyak teman sepatu juga. Saya juga ini hasilnya saya berteman di komunitas itu yang gabung komunitas. Oh iya. Ya. Oh jadi tadinya Mbak Ita nggak buat sepatu sejak bergabung dengan itu? Iya nggak pernah. Oh iya. Mau bikin atau kan karena sepatu itu kita harus itu ya Bu karena ada kenyamanan terus kanan kiri itu harus sama pakainya tuh harus nyaman juga, ada ilmunya sendiri menurut saya. Jadi teman yang ada di komunitas PSRS itu kan kebanyakan sudah ahlinya sepatu ya Bu. Jadi ya saya senang sekali ikut di komunitas PSRS itu. Jadi saya banyak ilmu juga di situ, belajar ilmu. Di Gresik sendiri nggak ada komunitasnya? Gresik sendiri itu saya kurang tahu ya Bu. Soalnya saya ini memang Gresik pinggiran. Jadi jauh dari kotanya ya, jauh dari kota. Kotanya di kota Gresik itu jauh dari rumah saya. Oh iya. Kalau dari tempat Mbak Ita di Gresik ke Sidoarjo itu berapa lama? Kurang lebih 1 jam dari rumah saya Bu. 1 jam kalau ya. Naik sepeda motor. Ya. Oh iya. Suami yang selalu mengantar setia menantu saya Bu. Suaminya nggak minat Mbak Ita untuk merajut? Kurang telaten ya Bu, soalnya orangnya kerjanya kasaran, jadi ya kurang telaten. Kalau urusan mengantar siap, siap. Iya nanti mungkin ada komunitas suami-suami yang istrinya perajut kali ya. Telaten kalau suami itu iya. Iya. Nah Mbak Ita dari banyak jenis yang Mbak Ita rajut itu, yang paling Mbak Ita gemar itu apa? Merajut apa gitu? Paling suka itu sebenarnya bikin amigurumi Bu, karena amigurumi itu kan kita bikin
pola hitungan sendiri. Kalau dari gambar itu kan hanya melihat gambarnya gitu kan. Kalau kita bikin tas umpamanya kan kelihatan tuh hitungannya, kalau di Zoom kan kelihatan saat berapa gitu kan hitungannya. Kalau pengulangannya gitu ya. Iya, kalau amigurumi itu kan dari awal itu sudah hitungan beda. Dari kita jalan dari atas sampai ke bawah sampai kepala itu hitungan beda-beda itu. Jadi ya kita cari hitungan sendiri. Jadi kalau membuat bentuk lekukannya, apanya itu kita cari hitungan sendiri. Iya. Oh, jadi Mbak Ita itu misalnya kalau mau buat sapi, misalnya nih ya, tadi katanya Mbak Ita buat sapi, itu Mbak Ita menciptakan hitungan sendiri ya? Iya benar, menciptakan hitungan sendiri karena itu yang pesan maunya ukuran segini, ukuran berapa sentimeter. Jadi kita bikin hitungan sendiri. Nah, nanti kalau sudah jadi satu, baru oh ini sudah pas hitungannya. Selanjutnya bikin yang selanjutnya itu baru lihat yang kita bikin satu tadi yang sudah selesai. Iya. Patternnya ya, apa pola? Patternnya lah ya. Udah fix gitu ya, ukuran segini sesuai dengan pesanan. Iya. Iya. Ternyata Mbak Ita ini senang yang rajutan yang menantang gitu ya. Semakin menantang semakin suka ya. Iya, semakin suka. Walaupun itu hanya SC aja ya, tapi hitungannya itu ya. Tapi hitungannya itu kita bikin, hitungannya itu yang buat kita itu ya mikir untuk mencari hitungan sendiri. Jadi dari bawah dan sampai atas itu kan hitungan beda-beda. Jadi ya kita pikir sendiri untuk mau jadi seperti apa, seperti kita lihat contohnya seperti ini, harus benar teliti dengan SC itu. Iya. Meskipun hanya SC ya. Dibandingkan dengan tapestri, lebih menantang mana? Sebenarnya itu lebih nantang amigurumi sih Bu. Amigurumi tapi ya. Tapi orang itu kan amigurumi itu dipandangnya itu terlalu jelimet gitu mungkin ya. Soalnya kan terus cuma SC bosen gitu, itu hitungan SC. Jadi orang itu lebih suka tas, tapi sebenarnya tuh kalau aku bilang itu lebih menantang, lebih menarik amigurumi. Kita bisa bikin aduh hitungan ini harus begini, nanti ada telinganya, ada kakinya seperti apa gitu, nanti ada bajunya. Jadi satu itu kita belajar dari kakinya sendiri, badannya, kepala, terus belajar lagi bajunya seperti apa gitu. Jadi bagaimana dia supaya membentuk gitu ya, membentuk lekukan, tonjolan gitu ya Mbak Ita ya, supaya dia menonjol ini harus seperti apa, supaya dia melengkung ke dalam itu dibuat seperti apa gitu kan ya, berarti ya. Iya benar. Kalau tas kan, kalau tas itu kan hanya tarikan sebenarnya ya Bu, harus konsisten dari kita mulai sampai akhir biar bentuk tasnya itu sama gitu. Kalau kita bikin tas oval atau tas tabung seperti ini, kan tas mochila yang bentuknya tabung gitu kan. Jadi kalau itu kan harus ditarikkan saja, tarikannya konsisten dari atas sampai ke bawah. Iya. Tapi kan kalau tapestri itu ada motif-motifnya kan Mbak Ita ya? Iya, dari motifnya ya itu tadi. Harus hitung juga ya itu. Iya. Harus hitung juga. Iya. Tapi kalau nggak bisa fokus ya itu tadi polanya ambiar. Iya. Itulah makanya orang bilang merajut itu membuat orang susah pikunnya ya, tidak mudah pikun gitu ya. Kalau saya mengatakan kalau merajut itu membuat orang menjadi lebih cerdas, ya. Karena apa? Karena harus berkreasi kan, harus memikirkan bentuk-bentuknya yang bagaimana, yang hitungannya juga harus kita perhatikan supaya dia menjadi bagus gitu, supaya konsisten juga dengan hitungan-hitungannya ya. Iya. Oke, jadi setuju deh ya dibilangin merajut ini
membuat orang tidak mudah pikun gitu ya Mbak Ita ya. Benar. Karena kita bekerja terus otaknya. Iya. Nah, Mbak Ita, ada yang mau disampaikan pesan-pesan nggak untuk teman-teman sesama perajut? Pesan-pesannya sesama perajut supaya semangat saja, jangan mudah menyerah, selalu belajar, apalagi ikut-ikut WSO, Perikal, itu dimanfaatin aja biar kita lebih kreatif, lebih ada kemajuan. Nanti biasanya kalau orang ikut WSO, kita kan bikin, nah itu diposting itu, nanti kalau itu juga bisa dapat mendatangkan rezeki bagi yang si pengikut itu, karena sudah banyak banget yang ikut-ikut WSO terus dapat rezeki dari yang diikutinya itu. Jadi tetap semangat, jangan mudah menyerah, berkembang terus untuk perajut Indonesia. Iya, oke. Nah Mbak Ita, gini, dari perajut ini, dari Mbak Ita merajut ini, kemudian dijual gitu, terasa sekali ya untuk perubahan ekonominya ya Mbak Ita ya. Iya, dengan terasa keluarga. Iya. Untuk keperluan keluarga, untuk apa? Pokoknya untuk semuanya deh, untuk bisa beli apa-apa itu hasil ngerajut juga. Nggak kalah ya dengan pegawai kantoran ya Mbak Ita ya. Iya, nggak kalah. Ya kita harus syukuri saja ya Bu Rosa, karena perajut juga menghasilkan lebih dari yang kita bayangkan gitu. Kalau sudah rezeki, apalagi ya, sudah rezeki banyak pesanan gitu, banyak sekali cuannya. Tahu-tahu tabungannya gendut aja ya. Iya. Iya. Banyak sekali untuk keperluan, itu sangat membantu sekali. Iya. Juga kalau kita mau membeli kebutuhan pribadi juga nggak mengganggu uang keluarga ya, uang rumah tangga. Terus juga kita bahagia merajut sambil bahagia aja gitu kalau kita ngerajut. Udah seneng, hobi yang dibayar gitu ya, jadi menyenangkan ya. Iya, benar sekali. Iya. Iya deh. Oke deh Mbak Ita, makasih banyak ya sudah ngobrol tentang rajutan, tentang Mbak Ita. Semoga pengalaman Mbak Ita ini bermanfaat untuk rajuters lainnya atau siapa saja yang menonton tayangan ini. Oke. Iya. Nah, Rajuters, demikian perbincangan cantik saya dengan Mbak Ita Surya. Semoga pengalaman dia merajut dan pengalaman dia untuk go internasional bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye.